Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد فقد قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Hadirin sidang jamaah taklim Masjid Az-Zuhra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang mengikuti dalam channel Deki ataupun channel Masjid Az-Zuhra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bisa dikumpulkan di permulaan hari Senin ini dengan berpindahnya dan masuknya waktu maghrib. Kita berada di 24 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan 4 Februari 2024 Miladiah. Tentu dengan beradanya kita di hari Senin sebagai hari yang terbaik, hari di mana Nabi alaihi salatu wasallam dilahirkan, dan kita berada di bulan Rajab, ahadu min Ashhurul Hurum, satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka tentu beruntunglah ketika kemudian kita dipilih untuk hadir di tempat yang mubarakah ini menunggu masuknya waktu Isya. Kenapa? Karena di antara sifat dan keutamaan orang-orang yang pandai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memanfaatkan setiap waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan upaya pengurus masjid untuk kemudian merutinkan majelis ini, dan antum semua ayuhat tulabul ilm, para penuntut ilmu ya, untuk kemudian hadir supaya berkah turun ya. Berkahnya susah turun kalau sambil chatting, sambil taklim ya. Dan mudah-mudahan materi adab menuntut ilmu sudah sampai. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini tentang tipuan-tipuan dunia dan kemudian bagaimana cara menghadapinya. Judul ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dari penggalan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam rentetannya surah Al-Imran ayat 196 sampai ayat 198. Bagi para jamaah yang hadir baik secara langsung ataupun daring bisa membuka surah Al-Imran ayat 196 sampai 198. Allah Jalla wa Ala yaqul ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Janganlah sekali-kali kamu, wahai Muhammad, terperdaya oleh orang-orang kafir dengan apa yang mereka capai di negeri-negeri mereka. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Karena apa yang mereka dapat dari kesenangan tersebut adalah tempat kembali mereka adalah jahannam. Wa bi'sal mihad, dan tentu jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan Allah memberikan kepada kaum mukminin kabar gembira. Lakinnal ladina taqaw, kata Allah. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Rabbnya, lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nuzlan min indillah, sebagai sebuah bentuk karunia
yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma indallahi khairul lil abrar. Dan apalagi di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik kecuali dia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang senantiasa taat kepadanya. Jamaah Ta'lim Maghrib Masjid Az-Zuhra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita mengangkat tentang topik al-ghurur, tentang mereka yang tertipu dari ayat 196 dan 197? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya untuk mereka istiqamah di atas jalan ilmu, untuk mereka istiqamah mengikuti jalan dakwah, untuk mereka istiqamah untuk mengamalkan apa yang mereka pahami dan menyampaikan apa yang mereka pahami. Kenapa? Karena godaan ujian kehidupan ini sangatlah banyak, ya. Jadi santri sadar berat, ya. Kenapa harus korban setahun? Ya, makan sekadarnya, ya, sekadarnya itu bisa ayam, bisa sapi, ya. Atau mungkin tempe tahu. Dan yang lainnya. Di saat mungkin yang sebaya dengan antum sudah mengimprove dirinya, ya, dalam pelatihan-pelatihan IT, coding dan yang lainnya. Dan segala ujian-ujian bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kata Syekh di sini, fa inna Allah anzala hadzal Qur'an 'azim, ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang mulia ini liyatadabbar wal 'amalu bihi. Untuk kemudian kita mengkaji apa yang kemudian kita bisa ambil darinya dan kemudian apa yang kita bisa amalkan dari ayat-ayat yang kemudian akan kita tadabburi. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya Ramadan dan kita akan masuk bulan Sya'ban. Bulan yang disebut oleh para ulama adalah bulan untuk menyiram kebaikan-kebaikan yang kita biasakan di bulan Rajab ini, ya. Maka evaluasilah apa yang sudah kita lakukan di bulan Rajab ini. Kebaikan-kebaikan apa yang telah kita lakukan, ya. Karena Rajab disebut oleh para ulama sebagai bulan untuk menanam, Sya'ban sebagai bulan untuk menyiram, dan Ramadan bulan untuk menuai segala amalan-amalan yang telah kita biasakan untuk kemudian kita tingkatkan lagi frekuensinya. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan al-ghurur ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk tetap istiqamah, ya, dan juga orang-orang yang mengikutinya, ya. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28 Allah mengingatkan tentang hal tersebut. Konsistensi beramal, berdakwah atas segala ujian yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya, di mana mukhatab dari ayat tersebut adalah Nabi alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang mengikutinya. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad dan orang-orang yang mengikutimu, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Untuk mereka yang senantiasa mengajak kepada Allah dari pagi hingga petang hari. Yuriduna wajha. Mereka hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum. Dan jangan engkau palingkan pandanganmu dari selain mereka. Karena fitnahnya jadi dai itu berat, ya. Jadi dai dapat tawaran dari masyarakat, Ustaz Hamka gimana kalau kami calonkan antum jadi caleg kabupaten? Itu kan Masya Allah, fursah, ya. Bismillah, ya, tawakkaltu ala Allah. Akhirnya jobnya sebagai seorang kepala sekolah, ya, urus masjid, akhirnya terbengkalai. Padahal itu lebih mulia di sisi Allah, ya. Yang lain dan yang lainnya, ya. Maka begitulah juga Nabi alaihissalam dan para sahabat ditanamkan untuk istiqamah di atas jalan yang terbaik tersebut. Dan tentu ketika kemudian kita menapaki jalan ini ada banyak ujian dan rintangan, ya. Kenapa? Karena jalan dakwah, jalan menuntut ilmu, bersabar, ya, berpuasa, ya, setoran hafalan. Apalagi kalau program hafalannya, ya, berapa hari, ya, 30 hari 30 juz, ya, atau yang di atasnya lagi atau di bawahnya lagi.
Maka ada program-program yang harus kita ikuti. Maka begitulah ujian orang-orang yang beriman dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Dalam hal ini Nabi SAW diingatkan tentang apa yang dicapai oleh orang-orang kafir. Tentang tamattu yang mereka miliki, kesenangan yang mereka miliki, tentang kebebasan yang mereka miliki, tentang harta yang mereka miliki, tentang segala kepongahan ya atas apa yang mereka capai di dunia ini. Saat ini ada begitu banyak syariat-syariat dan ayat yang kemudian kita tidak bisa tatbik, terapkan. Ya, misalnya hadits Nabi SAW ketika kita berhadapan dengan orang Yahudi, wa idza laqitumuhum fi tariqin, apa kata Nabi? Fattaruhum ila adiyaqihi. Ya, desaklah mereka ke pinggir jalan. Kita tidak mampu, bahkan saat ini mereka masih eksis mau membordir negeri para nabi dan rasul Palestina tersebut, ya. Ini merupakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya dengan iradahnya tentu mengizinkan akan hal tersebut dan menjadi sebuah teguran bagi kita untuk muhasabah. Apa yang menyebabkan kita menjadi lemah? Ya, walaupun hadits-hadits Nabi menyebutkan akan hal tersebut, ya. Di antaranya adalah ketika tersebarnya bai al-ainah, ya, di antara jual beli riba yakni bai al-ainah. Kata Nabi SAW, idza tabayatum bil ainah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum bid-dara wa taraktumul jihad. Apa kata Nabi? Sallatallahu alaikum zullan hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian transaksi al-inah, ya. Ada seseorang jual handphonenya, ya. Dia jual 1.500.000 ya dengan kredit, ya. Kemudian yang beli ini jual lagi sama orang dengan nilai 2 juta, ya. Ini barangnya belum selesai, masih tahap kredit, tapi dia sudah jual dengan nilai yang lebih besar, maka di sini masuk dalam bai al-inah. Wa raditum bidzara, atau kalian yang sibuk dengan pertanian, peternakan kalian, wa taraktumul jihad, ya. Dan kalian meninggalkan jihad. Dan antum tentu para peserta dai adalah jihad antum menuntut ilmu, ya, agar antum tidak menyesatkan umat, ya, dari ya apa yang seharusnya kita sampaikan. Makanya jangan suka bolos, ya, kalau belajar. Kenapa? Jangan sampai ilmunya enggak berkah, ya. Maka ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, tetapi hakikatnya bagi orang-orang yang beriman dan senantiasa kembali kepada Al-Quran, bahwa semua itu adalah istidraj. Ya, semua itu adalah bentuk penangguhan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Mata'un qalilun, thumma ma'wahum jahannam. Allah sebutkan bahwa hakikatnya apa yang mereka dapatkan tersebut dari kehidupannya, dari kebebasannya, dari pelampiasan syahwatnya adalah mata'un qalil, adalah kenikmatan yang sedikit. Thumma ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka Allah. Wallahul musta'an. Makanya jemaah sekalian, kata Syekh As-Sa'di ketika menjelaskan 2 ayat ini atau bahkan 3 ayat ini, kata beliau, wa hadhil ayah al-maqsud minha at-tasliyatu amma yahsilu lil ladina kafaru min mata'id dunya. Hakikatnya ayat ini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, adalah gambaran tentang apa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir min mata'id dunya, dari kehidupan dunia. Makanya jemaah sekalian, ya, kalau orang-orang kafir antum sudah lihat menderita, ya, berarti sudah dekat-dekat hari kiamat, ya. Kenapa? Karena Allah sudah bolak-balikkan kehidupan itu. Kehidupan ini adalah silih ganti, ya. Kemudian kata Syekh As-Sa'di, ya, wa tan'imahum fiha, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka, wa taqallubihim fil bilad, dan segala bentuk kepungahan, ya, kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi ini, bi anwa'it tijarat wal makasib wal maladzat, kata Syekh As-Sa'di, ya. Segala bentuk kenikmatan tersebut baik berupa kesuksesan mereka di dalam dunia perdagangan. Makanya kalau kita dapati orang-orang yang hebat, Bill Gates, ya, Jack Ma dan yang lain sukses dengan, ya, bisnisnya, sementara
pengusaha kambing kita susah dapat orderan, ya, atau yang lain, ya, maka itu di antara gambaran, begitulah memang persaingan, ya. Kalau mereka sukses ya, begitulah gambarannya, ya, tidak ada yang lancar, ya. Saya tadi cari-cari ingat mana bisnis parfum kita, kayaknya sudah tutup, tutup saham lagi, ya. Ini begitulah kondisinya. Walaupun tentu ada faktor-faktor internal dan eksternal yang perlu untuk kemudian kita evaluasi bersama. Ya, kita program sadar setahun, ya. Kurikulumnya berapa juz Ustaz Trimidi? 15 juz. 2 juz, 4, ya. Itu standar minimum bagi yang tidak belajar, ya. Kalau yang belajar ya kesempatan lah antum, ya. Untuk kemudian memaksimalkan, ya. Masa yang 30 hari bisa, yang 1 tahun nggak bisa, ya, maka itu yang bisa dimaksimalkan. Maka jika mereka kita lihat kata Syekh Sa'di, sukses dalam perdagangannya, wal makasib, pencaharian yang mereka upayakan, ya, apa? Tambang dan semacamnya, wal maladzat, dan segala kelezatan tersebut, wanwa'ul izzi wal ghilbah, ya, dan segala bentuk, ya, keagungan dan kemenangan yang mereka miliki, fi ba'dil awqat, ya, dalam beberapa waktu yang Allah berikan kepada mereka, fa inna hada kulluh mata'un qalil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita apa yang mereka dapatkan tersebut, ya, adalah kenikmatan yang sangat sedikit. Laisa lahu thubutun wala baqa. Dan tidak ada dari hal tersebut, kenikmatan tersebut yang sabit, yang tetap, yang kekal, ya. Bal yatamatta'una bihi qalilan, ya. Bahkan hakikat yang mereka dapatkan tersebut adalah kenikmatan yang sangat sedikit. Wa yata'adzabuna 'alaihi tawilan. Tetapi kata Syekh Sa'di, hakikatnya mereka akan diadab dalam adab yang sangat panjang. Wa hadhil a'la halatun. Dan hakikatnya ini adalah gambaran dari kekufuran atau balasan dari kekufuran yang mereka lakukan di dunia ini. Coba bayangkan, ketika kemudian kita mentadaburi perang Badar jamaah sekalian, 1/3 atau 317 menghadapi 1000-an dari kaum musyrikin yang lengkap dengan persenjataannya, yang lengkap dengan kudanya, yang lengkap dengan untanya, yang lengkap dengan segala apa yang mereka miliki. Tapi Allah menakdirkan kaum muslimin yang menang. Bahkan Nabi SAW berdoa di malamnya. Sampai-sampai Abu Bakar memeluk Nabi SAW, hasbuk, hasbuk. Ya, ya. Sebelumnya Nabi mengatakan kepada Allah, ya, ketika jis ini, usrah ini, kelompok ini dikalahkan, lam tu'bad abadan. Ya. Saya ingat sekali doa seperti ini pernah kita sebutkan di 2019. Ya. Tetapi ya mudah-mudahan tidak sampai taklif, ya, untuk kemudian kita ucapkan lagi, ya. Ini diantara hal-hal yang tentu terkadang berlebihan, ya, kita bawa dalam ranah-ranah siasi seperti ini. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan wa qad ra'aita ma tu'awwiluna ilaih, ya. Maka sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin pengikut Nabi SAW telah melihat atas segala janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ammal muttaquna, di ayat 38 kata Syekh Sa'di, adapun orang-orang yang bertakwa tersebut, li rabbihim, bertakwa kepada Rabbnya, ya, mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama ama yahsilu lahum min izzid dunya wa na'imiha, maka hakikat dari, ya, izzid dunya, kebanggaan, kebahagiaan mereka di dunia dan segala kenikmatannya adalah terletak pada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian mengelilingi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kemudian kita bisa mampu hadir salat tepat waktu, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Ya Allah tidak berikan kepada banyak di antara hamba-hambanya. Alaysa kadzalik? Ya. Ketika antum bisa, masya Allah, ya, seakan antum begitu dekat dengan masjid, ya. Nah, ini bagus Ustaz. Kalau ada yang masbuk baru, ya, sudah tinggal samping masjid tapi masbuk, ini musibah, ya. Kenapa? Karena antum sudah mendapatkan nikmat untuk menjadi halus suffah, ya, pengikutnya Abu Hurairah, ya. Maka jangan sampai hal yang seperti ini justru menciderai
kita sebagai seorang tulabul ilmi, ya. Maka semua yang kemudian kita dapatkan, kenikmatan untuk bisa dapat sofa yang pertama, kemudahan untuk berpuasa sunnah, kemudahan untuk mengkhatamkan Al-Quran tiap bulan, ya, kemudahan untuk kemudian, ya, mendirikan qiyamul lail, adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang seharusnya kemudian kita syukuri kepada Allah. Dan lebih daripada itu, kata Syekh As-Sa'di, lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar. Bagi mereka, ya, jannatun tajri min tahtiyal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Bagi, ya, warga Bogor tentu hiasannya, ya, kalau cari liburan kemana? Ke puncak, ya. Tapi puncaknya yang ada kolamnya. Karena memang begitulah Allah jadikan kenikmatan itu ke air, berenang, ya, kolam, ya, atau ke laut, ya. Itu diantara bentuk dari hiasan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan pada manusia. Maka kata Syekh As-Sa'di, "Falau qudira annahum fi darid dunya, ya, qad hasala lahum kullu ba'sin wa syaqa." Ya. Maka jika orang-orang yang beriman tersebut dalam kehidupannya sering merasakan atas segala masalah, ya, wasiqa, rasa butuh, ya, ya, lakana hada, ya, binisbati ila na'imil muqim. Maka ketahuilah, kata Syekh As-Sa'di, segala problematika kehidupan tersebut, ya, dan masalah-masalah yang kita hadapi adalah bagian dari nikmat yang Allah janjikan kelak balasannya di akhirat ketika kita bersabar, ya. Maka ingat hadits Nabi SAW dalam hadits qudsinya tentang awwal man yusya'ar, ya, tentang orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga dan orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka sekali celupan. Akan dihadirkan orang yang tidak pernah merasakan kesusahan, ya. Siapa kira-kira, ya? Ronaldo, ya. Kemarin saya lihat cuplikannya, ya, kasihan juga ternyata Ronaldo masa kecilnya, ya, lapar, ya, miskin, ya. Berarti bukan Ronaldo yang dicoba di sini, ya. Orang yang tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun, kata Nabi SAW, dicelup sekali ke dalam neraka dan ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia? Dan ia pun mengatakan, la wallah, ya. Ini bukan sariwangi yang celup-celup, sekali celupan saja jamaah sekalian. Dan dia sudah melupakan segala dari kenikmatan yang dapatkan di dunia tersebut, ya. Dan sebaliknya, akan ditangkan orang yang paling susah di dunia ini, dan dia tentu bersabar, ya, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz yang urus-urus dakwah itu orang-orang kere, Ustaz, ya. Tidak ada itu yang, ya, yang miliarder, ya. Kita tunggu-tunggu siapa dia di Corbuzier masuk menjadi pengurus atau jamaah Azura, ya. Atau yang lain, ya, supaya lancar program, ya, aman semua, terkendali. Maka begitulah sunnatullah jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala hadirkan tentang kondisi tersebut, orang yang paling susah di dunia tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun, ya. Dan kemungkinan mereka adalah ahlu Syam, jamaah sekalian. Ketika mereka diinvasi sejak 1948, mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan, ya. Merasakan bagaimana perang demi perang, ya, yang tentu menyedihkan bagi mereka. Dan ketika mereka dicelup pun sekali dari dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan, apakah engkau pernah merasakan kesusahan di dunia? Maka seketika segala penat, kesusahan yang dia hadapi di dunia, akhirnya mereka dia lupakan. Hanya sekali celupan jemaah sekalian. Dan belum nikmat-nikmat yang menanti bagi mereka yang kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya juga teringat tentang kisah seorang wanita yang terkena penyakit ayan, epilepsi. Dan kemudian datang mengadu kepada Nabi SAW karena rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia pinta jemaah sekalian? Sungguh wanita seperti ini wanita yang sangat langka ada di zaman kita sekarang. Dia hakikatnya meminta kepada Nabi SAW untuk didoakan sembuh dari penyakit epilepsinya. Ya.
untuk diruqyah dan kemudian disembuhkan dari penyakit epilepsinya tersebut. Maka Nabi SAW memberikan kepadanya dua pilihan jemaah sekalian. Ya. Pilihan yang pertama adalah Nabi SAW mendoakan kepadanya kesembuhan. Dan tentu doa Nabi adalah makbul. Ya. Dan kemudian ia pun terjaga dari sakit epilepsinya tersebut. Atau pilihan yang kedua, Nabi SAW menawarkan kepada wanita tersebut untuk dia bersabar atas penyakit yang dia kemudian derita, ya, dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan baginya pun syurga. Maka apa yang dipikir oleh seorang wanita merupakan binaan hasil dari tarbiyah Nabi SAW, dari majelis Nabi SAW. Apa kata wanita tersebut? Ya Nabi Allah, tentu bagiku yang terbaik adalah yang kedua. Adalah aku bersabar dengan penyakit ini. Dan akhirnya adalah syurga. Tapi wanita itu mengatakan, tapi satu ya Nabi Allah, doakan agar ketika sakitku tersebut datang, ya, auratku tidak tersingkap dan dilihat oleh orang-orang yang bukan dari mahramku. Ya. Maka inilah seharusnya wanita yang seharusnya antum cari, ya, bagi yang belum menikah, ya. Dan bagi para pemirsa, para akhwat, tentu seharusnya yang seperti inilah kita menjadi teladan-teladan, ya, yang mendahulukan kehormatannya, kebahagiaannya di surga, ya. Dan dia senantiasa berupaya untuk kemudian menjaga dirinya dari segala pintu-pintu syahwat yang kemudian akan menjerumuskannya dalam kebinasaan. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara begitu banyak contoh-contoh yang kita sebutkan tadi dari bentuk-bentuk gurur, ya, adalah hal yang mesti untuk kemudian kita hindari. Maka bagaimanakah kiatnya agar kita tidak terpengaruh dan tidak mudah hengkang dari jalan kemuliaan ini, untuk tidak hengkang dari jalan ilmu dan dakwah, untuk tidak hengkang dari golongan orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-yaqin ila jannatin na'im. Seorang mukmin yang ingin terjaga dari penyakit gurur ini, dia harus yakin bahwa sungguh akhir dari jalannya ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian segala pintu-pintu dunia tersebut datang kepadanya, maka dia pun berusaha untuk kemudian mengistiqomahkan dirinya. Ya. Mengistiqomahkan dirinya untuk tetap bersama dengan kafilah orang-orang yang belajar tersebut. Untuk tetap bersama dengan orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia tidak mudah untuk kemudian terpaling dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang gurur, mungkin ada yang futur, ya, sebagaimana apa yang kemudian kita bacakan tadi. Ketika Allah melanjutkan perkataannya, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhum furuta. 4 sebab ini mampu memalingkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam hadits pertama dalam Arba'in An-Nawawi, dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ayuha syabab, ya, wahai para pemuda. Apa kata Nabi SAW? Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan siapa yang kemudian tujuannya, hijrahnya, berpindahnya hanya karena dunia yang dia inginkan, aw imra'atin yankihuha, ataukah wanita yang kemudian dia ingin nikahi, ya. Ya, fursah, ya, apalagi dia yang tawari, ya, sudah cantik, ya, kaya, ya, keturunan yang baik, tapi belum tahu mengaji, ya. Labas Ustaz, ya, nanti saya yang ngajar, kan alumni sadar Ustaz, ya, ya, tenanglah Ustaz, ini sudah 3 ini, ya. Insya Allah urusan kami ini Ustaz, ya, kan kita sudah diajar, ya, daripada pintar ngaji tapi tidak cantik, ya, tidak kaya, keturunannya biasa-biasa saja, ya, ini sudah kelas gold, ya, yang harus diupayakan.
Maka kita ingatkan ya mas sekalian, apa niat antum untuk menikahinya? Ya, apakah untuk sekedar mendapatkan 3 kenikmatan yang bersama dengan dirinya, ataukah memang antum ingin mengajarkannya Al-Quran? Ya, ya. Apalagi banyak metode-metode pemurtadan ikhwani azani Allah wa iyyakum dalam bentuk misionaris yang pura-pura masuk Islam. Ya, akhirnya mengajak lagi pasangannya untuk kemudian ya masuk ke dalam agama yang dia miliki sebelumnya, ataukah sebaliknya, ya. Maka ini menjadi hal yang sangat penting. Al-yakin ala jannatin na'im. Kita harus yakin, ya, untuk kemudian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga tersebut. Tentu di antara sebab-sebab keyakinan tersebut adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena hati manusia baina asabi' rahman dalam hadits qudsi. Yuqallibuhu kaifa yasha. Di mana Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati itu sekehendaknya. Ada yang kita dapati saleh, tapi karena terperangkap dalam jebakan syaitan, maka dia pun terjatuh dalam hal tersebut. Maka bagi para pemuda, ya, dan juga pun kita yang sudah menikah, mengetahui bagaimana trik-trik syaitan di muka bumi ini. Bagaimana syaitan menjatuhkan seorang pemuda bernama Barsisah dari Ahlul Kitab hanya karena dititipi oleh seorang wanita yang merupakan adik dari teman pengajiannya. Ya, hati-hati, ya. Akhi, saya titip adik saya ini, ya. Saya mau safar dulu, ya. Tolong dijaga, ya. Jangan sampai ada yang ganggu, ya. Barsisah, seorang alim, seorang abid dari Ahlul Kitab terjatuh dalam perzinahan, terjatuh dalam kesyirikan hingga dia mati di atas kesyirikan dengan sebab-sebab perangkat syaitan tersebut. Maka mohonlah keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi Ibrahim telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran juga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di antara doa untuk kemudian kita bisa istiqamah adalah doa yang kemudian diajarkan kepada Nabi Ibrahim. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan engkau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana. Ya, setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Ya, maka jamaah sekalian, para mahasiswa tulabul ilmi, ya, jangan sampai berhenti, ya. Jikalau yang masuk kemarin program sadar berapa? Jumlahnya 15. 11, ya. Jangan sampai ada yang kurang, ya. Kalah kita kalau 11, ya. Ini sudah posisi pas untuk main bola, ya. Maka jangan sampai ada yang kurang. Saling menguatkan. Kalau ada yang goyang, kuatkan yang lain, ya. Jangan dikasih cara bagaimana beruzur kepada Ustaz Tirmidzi atau yang lain, ya. Maka ini hal-hal yang kemudian tentu harus untuk kemudian kita jaga kesolidan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara untuk bisa menghadapi tipuan-tipuan dunia ini adalah dengan bersama dengan orang-orang saleh. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang tergantung dengan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah kepada siapa antum bergaul. Ya. Teman ngopinya siapa, teman diskusinya siapa, dan yang lain. Ya. Maka sangat penting untuk kemudian kita melihat siapa habit kita. Ya, siapa lingkungan kita. Siapa yang ingatkan kita ketika kita keliru, jatuh, dan siapa yang kemudian menasihati kita ketika kemudian kita terjatuh dalam sebuah kemaksiatan kepada Allah. Maka ini hal yang sangat penting untuk kemudian kita terjaga dari tipuan-tipuan dunia yang melezat, yang sangat melezatkan tersebut. Maka antum konsisten setiap pekannya hadir di Masjid Az-Zuhra ini jauh lebih baik daripada antum hadirnya sistem poskamling, ya, gonta-ganti, ya, jangan sampai. Maka komitmen, kalau saya tidak hadir ini akan ada ujian yang berat di tempat kerja, akan ada ujian yang berat di kampus, akan ada ujian yang berat di sekolah, ya. Untuk kemudian kita goyah dari jalan tersebut. Yang ketiga adalah di antara jalan menghadapi gurur, tipuan-tipuan dunia ini adalah
menjaga konsistensi amal. Kenapa? Karena amal-amal soleh akan mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang senantiasa menambah amalan yang wajibnya dengan sunnah adalah di antara sebab penjagaan Allah kepada hamba tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadits qutsinya, "Wa man yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan siapa yang kemudian mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, sampai aku mencintainya, ya, dengan amalan-amalan sunnah, menjaga salat sunnah 12 rakaatnya, menjaga tilawahnya, menjaga tadabburnya, menjaga zikirnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kuntul ladzi sami'a alladzi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basaruhu alladzi yubsiru bihi. Dengan matanya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu alladzi yabsutu biha. Atau dengan tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu alladzi yamshi biha. Ya. Dan dengan kakinya yang dengannya dia berjalan. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi hal di antara sebab konsistensi amal kita walaupun berat. Dan seorang mukmin tentu seharusnya mengqadha amalan-amalan yang sudah dia sering lakukan, ya. Misalnya antum harusnya puasa Senin Kamis. Namun qadar Allah ada ujian dan yang lainnya. Rasa berat, ya, bahkan mungkin agak demam. Antum seharusnya qadha di hari yang lain. Untuk kemudian kita bisa berusaha menjaga konsistensi dari amal-amal tersebut. Bahkan termasuk jamaah sekalian adalah menjaga amalan-amalan rahasia kita. Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ketika kemudian kita tegak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdiri, adakah di antara amalan-amalan yang kita bisa banggakan di hadapan Allah? Ketika tidak ada lagi diri selain kemudian diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apakah yang akan kemudian kita sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengundang keridhaannya? Ya. Amalan apakah yang tidak diketahui oleh manusia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya zat? Ya. Dan begitulah kisah para salafus saleh. Makanya para tulabul ilmi di antara hal yang dianjurkan kepada mereka adalah membaca tentang sirah-sirah para ulama. Ya. Membaca tentang bagaimana kisah ulama dalam zuhudnya. Ya. Membaca kitab Minhajul Qasidin. Bagaimana membaca tentang akhlaqus salaf. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Bagaimana akhlak kita dengan Allah, ya. Akhlak kita dengan manusia. Ini semua akan memandu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang keempat tentu jamaah sekalian, di antara jalan untuk kemudian kita terjaga dari tipuan-tipuan dunia yang sangat banyak ini, ya. Baru keluar, ya, hafalan sudah tercabik-cabik, ya. Makanya antum ditaruh di asrama ini, ya, agar tidak keluar ke sana kemari, ya. Alhamdulillah antum masih bisa melihat pematang, ya, sawah hijau, itu syukur, ya. Kebun ubi itu sebuah nikmat, ya. Daripada antum melihat aurat, ya. Hafalan tadi pagi hilang siang, ya. Hafalan siang hilang sore, ya. Hakada, maka bersyukurlah, ya. Lokasi antum tidak terlalu dekat dengan kota, ya. Apalagi dekat dengan mall, ya. Ustadz, ya, capek Ustadz, refreshing dulu Ustadz, ya. Kemana? Ke Mall Yogyakarta Ustadz, atau kemana, ya. Ini antum cari penyakit namanya, ya. Maka ini menjadi sebuah hal yang sangat penting, ya. Maka menjaga waktu adalah hal yang sangat penting, ya, untuk mengatur waktu dengan baik. Dan tentu jamaah sekalian, dengan sibuknya manusia saat ini misalnya, sibuk bahas politik, ya. Ini cepat-cepat ke Ustadz, ya. Mungkin mau nonton debat ini, ya, seru, ya. Ronde 3, ya. Ini juga di antara tipuan-tipuan dunia ini, ya. Atau apa lagi, ya, Piala Asia, ya. Walaupun Indonesia sudah gugur, ya. Maka ini di antara hal yang boleh kita ikut memerhatikan kondisi politik. Tapi 24 jam antum, ya, memerhatikan, ya, acara politik, pindah dari TV One, ya, ke Metro News, ya. Dari Metro pindah ke iNews, ya. Dari iNews pindah lagi kepada, ya, yang lain.
Wallahul musta'an. Terlalu menyibukkan kita jamaah sekalian ya. Jangan sampai ada mimpi ya. Coblos nomor sekian ya. Sampai jadi mimpi ya. Ini berarti 24 jam kita. Ya. Tidak ada bedanya kita dengan orang yang tinggal di warkop ya. Yang seharusnya zikir kita, perkataan kita seharusnya banyak dengan amal-amal saleh. Maka jamaah sekalian, itulah di antara konsistensi amal bagi seorang mukmin untuk senantiasa dia jaga diri dan amalannya untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya jamaah sekalian, fitnah-fitnah kehidupan ini dari tipuan-tipuannya sangatlah banyak. Maka 4 langkah yang tadi ya, dan tentu yang tidak kalah penting kita kunci dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang terbaik untuk menjaga diri kita dari terjatuhnya kita dari tipuan-tipuan dunia ini ya. Antum ya, bersyukur di usia antum yang masih berapa? 17, 18 tahun ya. Antum sudah berada di lingkungan yang syar'i seperti ini. Tapi yang seharusnya antum bandingkan diri antum adalah dengan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah melakukan rihlah perjalanan di usia 12 tahun. Dititip kepada Imam Malik ya, Waqi' bin Jarrah ya, Imam Ahlul Hadis ya, di usia belasan tahun ya. Maka seharusnya antum berpikir bagaimana di usia belasan tahun ini bisa sampai ke manda ilm ya, lembah-lembah ilmu, mengambil sanad dari para masyayikh ya. Tapi gimana caranya mau ambil sanad kalau hafalan Qur'annya belum selesai? Atau ada hafalannya tapi ya keluar masuk ya. Gimana itu hafalan kalau keluar masuk ya? Ya, keluar terus atau masuk terus ya. Atau mengambil sanad Arba'in An-Nawawi misalnya ya. Adalah Masya Allah, antum berada di kota yang banyak ilmu ya. Maka manfaatkanlah hal-hal yang tersebut dengan maksimal dengan belajar. Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendapatkan julukan sebagai habrul ummah, tintanya umat ya, dan menjadi peserta dalam majelis syuronya Umar bin Khattab, Khalifah Ar-Rasyidin, yang meminta fatwa dari Ibnu Abbas ya. Bagaimana antum menjadi Abdullah bin Umar sebagai pelanjut hadits, orang yang memiliki kedudukan yang ketiga sebagai pemilik hadits yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini seharusnya saling menguatkan antara satu dengan yang lain ya. Akan banyak hal yang harus kemudian kita pelajari ya. Menghafal Mutun Thalibul Ilmi jilid 1 ya, ada 4 jilid ya. Ini bagusnya diupayakan para dai-dai kita punya Mutun Thalibul Ilmi ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 ya, agar ada fokus ya setelah hafal Quran, hafal hadis ya, dan menghafalkan Mutun Thalibul Ilmi. Karena jamaah sekalian, siapa yang tidak menyebutkan dirinya dalam kebaikan, maka tentu syaitan akan menyibukkan dirinya dalam kelalaian ya. Maka ya insyaallah ya, kalau kita akan pergi nyoblos tanggal 14 ya, tapi tentu bukan berarti ya itu adalah perkataan kita setiap harinya ya. Tapi yang paling penting perkataan seorang thalibul ilmi adalah ilmu tentang amalan dan tentang hafalan-hafalan yang dia saling tasmi' antara satu dengan yang lainnya. Karena itu bagian daripada jalan untuk kita terjaga dari tipuan-tipuan dunia yang sangat banyak. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. نستأنف منكم على كل خطأ وتقصير هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.